Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ika Sari, Prodi PAI kelas 5C. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengelolaan pembelajaran. Pengertian pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu kata pengelola dan pembelajaran. Kata pengelola dapat diartikan sebagai memanage, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah cara seorang guru mengatur kelasnya dan mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan, serta mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan. Jadi, pengelolaan pembelajaran itu adalah proses atau bagaimana cara guru mengelola kelasnya dengan sebaik mungkin agar proses belajar mengajarnya itu berjalan dengan efektif. Tahap pengelolaan pembelajaran. Dalam pengelolaan pembelajaran itu ada beberapa tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua itu pelaksanaan, yang ketiga itu penilaian, dan yang terakhir itu pengawasan. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu merupakan dasar tingkatan pengelolaan agar berhasil dengan baik, yang dilakukan seorang pengelola untuk memikirkan dengan matang tujuan atau sasaran yang hendak dicapai, atau menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengelolaan pembelajaran lebih lanjut, kita itu harus merencanakan apa yang akan kita tuju dan apa yang akan kita capai dalam pengelolaan itu. Jadi kita harus merencanakan terlebih dahulu. Yang kedua itu pelaksanaan. Pelaksanaan itu merupakan kegiatan mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi pelaksanaan ini adalah proses pelaksanaan dari rencana-rencana yang di atas. Tadi sebelumnya kita harus merencanakan. Nah, setelah kita merencanakan itu ada yang namanya pelaksanaan. Jadi setelah kita merencanakan, kita perlu melaksanakan. Yang selanjutnya itu penilaian. Penilaian itu merupakan seperangkat kegiatan yang menentukan baik tidaknya program atau kegiatan yang sedang dijalani atau untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi, setelah kita melakukan perencanaan, pelaksanaan, itu juga diperlukan penilaian. Penilaian di sini saya rasa sama seperti evaluasi. Jadi, setelah kita merencanakan tujuan yang akan kita capai, lalu kita telah melaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut, di situ juga ada penilaian, yaitu mengevaluasi. Kira-kira program atau kegiatan yang kita jalankan itu sudah benar enggak, sudah bisa memenuhi tujuan sudah bisa mencapai tujuan yang kita inginkan enggak gitu. Yang selanjutnya itu pengawasan. Pengawasan ini adalah suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Untuk selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi pengelolaan pembelajaran. Tujuan pengelolaan pembelajaran yaitu bertujuan agar setiap siswa yang terdapat di dalam kelas dapat belajar dan bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Sedangkan fungsi dari pengelolaan pembelajaran yaitu untuk merencanakan tujuan belajar. Yang kedua itu untuk mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar. Yang ketiga itu memimpin, yang meliputi motivasi, mendorong, dan menstimulus siswa. Dan yang terakhir itu mengawasi,
mengawasi segala sesuatu, apa sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum, untuk mencapai tujuan pengelolaan pembelajaran tersebut. Komponen pengelolaan pembelajaran. Di sini ada dua komponen pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan dalam menciptakan dan pemeliharaan kondisi belajar optimal. Yang kedua yaitu keterampilan dalam pengembalian kondisi belajar optimal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media dan metode pengelolaan pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa jenis dan metode pengelolaan pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Dan yang terakhir yaitu metode demonstrasi dan ekspresi eksperimen. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini ialah suatu metode dalam pendidikan di mana cara penyampaian pengertian materinya kepada peserta didik dilakukan dengan cara penerapan dan penuturan secara lisan. Seperti halnya presentasi. Kalau metode ceramah ini seperti contoh guru yang menjelaskan, murid yang mengamati. Bisa juga seorang antar kelompok satu menjelaskan lalu kelompok lain yang mengamati. Yang kedua yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Dapat diartikan pula suatu cara dalam proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh komponen belajar berperan aktif sebagai palikatif atau feedback antara yang mengajar dan yang mengajar. Jadi yang kedua ini adalah metode tanya jawab. Kan terkadang itu ada guru yang cara mengajarnya itu dengan ada interaksi tanya jawab antara seorang pengajar dan yang diajar itu tidak terlalu pasif. Jadi bisa jadi seorang pengajar itu mengajukan pertanyaan lalu si belajar itu menjawab. Itu termasuk metode tanya jawab. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi dan eksperimen. Metode demonstrasi adalah suatu metode mengajar di mana seorang guru atau orang lain sengaja diminta atau murid sendiri memperhatikan pada seluruh kelas tentang suatu proses melakukan sesuatu. Sedangkan metode eksperimen adalah metode mengajar di mana guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan praktis dari apa yang diketahuinya. Strategi pengelolaan pembelajaran. Strategi ini berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti keseluruhan usaha, termasuk perencanaan. Cara taktik atau cara taktik untuk mencapai kemenangan dalam peperangan. Strategi belajar ini dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang terakhir yaitu landasan terhadap pengelolaan strategi pembelajaran. Di sini ada beberapa landasan terhadap pengelolaan strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, penjadwalan penggunaan strategi pembelajaran. Yang kedua yaitu pembuatan catatan kemampuan belajar siswa. Yang ketiga yaitu pengelolaan motivasional. Yang keempat, kontrol belajar. Yang kelima, pengelolaan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu pengelolaan sarana prasarana. Jadi itu beberapa landasan yang ada dalam pengelolaan strategi pembelajaran. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.